Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Salim Ridho SEME, tutor tuton pada kelas mata kuliah Ilmu Pengetahuan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Tapi sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah bagi semuanya mahasiswa-mahasiswi yang ikut merayakan hari kemenangan ini setelah kita berpuasa selama 1 bulan yang lalu. Baik para mahasiswa dan mahasiswi, semoga para mahasiswa dan mahasiswi pada kegiatan tutorial ini dalam keadaan yang sehat walafiat dan dalam tetap semangat dalam mengikuti kegiatan tutor-tutor, tentunya tetap semangat dalam belajar khususnya pada ilmu pengantar ekonomi. Baik para mahasiswa dan mahasiswi, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki sesi ketiga kegiatan tutor-tutor dengan kode mata kuliah ESPA 4111 yang nantinya akan membahas atau mengulas ataupun mengkaji lebih dalam tentang ilmu ekonomi khususnya pada mikro, yang mana pada mata kuliah ini akan ada atau pada sesi ini akan terbagi menjadi beberapa item atau beberapa terms pembahasan yang terdiri dari yang pertama teori kegunaan, kemudian yang kedua pendekatan teori konsumsi dan kurva Engel. Nah, untuk pembahasan materi keseluruhan mahasiswa pada sesi ini maupun sesi yang selanjutnya bisa para mahasiswa atau mahasiswi membuka ruang baca virtual RBF di elearning.ut.ac.id ataupun menggunakan referensi bacaan yang lainnya yang relevan dengan mata kuliah ilmu pengantar ekonomi, baik itu nanti dari buku, dari jurnal ataupun dari artikel-artikel lain yang sifatnya mendukung dan menambahkan wawasan pengetahuan tentang pembahasan pada sesi ketiga ini. Baik mahasiswa dan mahasiswi, di dalam kelas online ini terdapat ringkasan materi mengenai teori perilaku ekonomi ataupun teori perilaku konsumen yang mahasiswa dapat unduh dan juga pelajari secara mandiri. Tentunya nanti juga akan ada materi pengayaan yang ditambahkan oleh tutor ataupun saya sendiri, nanti bisa menjadi tambahan materi pengetahuan tentang pembahasan yang akan kita lakukan nantinya. Kemudian dalam kelas ini mahasiswa juga dilengkapi sumber belajar lainnya berupa OIR ataupun berupa karya ilmiah yang ada yang telah sedikit saya sampaikan di atas, baik nanti dari jurnal, buku maupun YouTube ataupun sumber lainnya yang dapat dijadikan sumber tambahan belajar oleh mahasiswa dan mahasiswi. Selanjutnya mahasiswa dan mahasiswi belajar mandiri dari berbagai sumber yang telah diperolehnya. Kemudian pada kelas ini mahasiswa dan mahasiswi diharapkan aktif dalam mengikuti kegiatan tutor, baik mengisi kehadiran, kemudian melakukan diskusi ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang telah disediakan di laman website ataupun dari kelas tutor ini. Untuk itu mahasiswa dan mahasiswi mengukur penugasan ataupun penguasaan materi yang telah dipelajari secara mandiri, kemudian didiskusikan bersama-sama dengan tutor dan juga mahasiswa lainnya. Diharapkan pada sesi ini mahasiswa dan mahasiswi melakukan tes formatif yang terdiri dari 5 soal dalam bentuk pilihan ganda. Kemudian mahasiswa dan mahasiswi dapat mengerjakan tugas sesi sesuai dengan tugas 1 sesuai dengan pedoman pengerjaan yang terdapat di dalam kelas. Diharapkan kemudian seluruh mahasiswa-mahasiswi pada kelas ini untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas secara tepat waktu dan juga dilarang melakukan plagiasi ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan kode etik perguruan tinggi. Untuk selanjutnya untuk mengikuti arahan tutor bagaimana cara kerja dalam menjawab tugas 1. Nah, itu aja. Tentunya saya menganjurkan ataupun membersamai mahasiswa dan mahasiswi dalam kelas tutor ini pada sesi ketiga ini. Semoga nanti kedepannya kita bisa sharing tentang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengantar ekonomi. Kita bisa mengulas materi-materi yang telah disediakan, entah itu materi inisiasi maupun materi pengayaan yang telah ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau saya mau